Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Wirawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasila Prodi Manajemen dan kali ini saya diberi kesempatan oleh dosen pengaku saya yaitu Ibu Winasari Kusumangtias untuk mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Internasional. Dan kali ini materi presentasi saya adalah tentang peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian ekonomi internasional. Sebuah pemikiran mengenai ekonomi internasional berawal dari adanya hubungan perdagangan antar negara di dunia. Nah, adanya hubungan antar negara di bidang ekonomi menyebabkan terjadinya perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, serta nilai tukar pasar valuta asing dan beberapa jenis jasa yang melewati batas negara. Perdagangan internasional kemudian membentuk kegiatan ekonomi internasional berupa kerjasama antar negara. Nah, ketika kita membeli suatu barang, misalkan barang elektronik seperti komputer, radio, televisi, dan lain-lain di sebuah kompleks pertokoan. Dan kita pastinya sering ditawari oleh sesama pelayan atau oleh sama pelayan tentang bermacam-macam pilihan. Di antaranya mereka akan menanyakan sama kita, merek apa yang akan kita cari, lalu produk domestik atau produk luar negeri, lalu apakah buatan atau made in yang diinginkan tuh dari negara mana, serta rakitan atau build up. Bahkan disodorkan cara pembayarannya, dolar atau rupiah, cash atau kredit, termasuk duty free atau tidak, dan masih banyak lagi. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa saat ini telah tersedia bermacam-macam barang-barang serta bagaimana cara pembayaran transaksi di pasar domestik. Tidak hanya barang-barang buatan dalam negeri, tetapi juga barang-barang impor dari luar negeri. Tuntutan konsumen domestik dan motivasi pengusaha importir eh, untuk mendapatkan keuntungan menyebabkan barang-barang luar negeri tersedia di pasar domestik. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen domestik membeli barang-barang luar negeri di mana produsen domestik belum tentu mampu dan tidak mampu untuk memproduksinya. Eh, dan ini yang pastinya dalam sebuah produksi harus sesuai dengan spesifikasi permintaan konsumen domestik tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa peluang bagi importir untuk mendatangkan barang-barang tersebut dari luar negeri. Sebaliknya, barang domestik juga tersedia di pasar luar negeri. Seperti contoh, seorang mahasiswa Indonesia yang studi ke luar negeri selalu mencari makanan Indonesia. Lalu seperti mie instan, Indomie, Supermie, dan tentu masih banyak lagi. Bumbu-bumbu kemasan seperti soto, bumbu karet, sayur asam, dan rendang, dan lain sebagainya, tentu ini masih dicari oleh banyak masyarakat Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang memang menetap di salah satu negara. Eh, untuk sekedar melepas kangen masakan Indonesia, mereka akan berusaha untuk mencari berbagai macam cara agar bisa merasakan kembali rasanya masakan, makanan, serta hal-hal yang mereka sukai atau hal-hal yang mereka cintai dari Indonesia. Materi ekonomi internasional ini meliputi ekonomi makro atau mikro, di mana penentuan harga dan alokasi sumber daya. Dan ekonomika makro adalah devisa, kurs, dan penentuan penggunaan sumber daya negara. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain yang mengenai pengangguran, lalu ada inflasi, juga ada kenaikan harga barang-barang secara bersamaan. Lalu ada kemiskinan, ada pemerataan pendapatan, dan masih banyak lagi. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara, karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa
di mana atau meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran lainnya. Lalu, ketika perdagangan internasional menjadi pokok bahasan, tentunya perpindahan modal antar negara menjadi bagian yang penting juga untuk kita pelajari. Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, biasanya akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi, di mana peningkatan ukuran pasar yang semakin besar biasanya ditandai dengan peningkatan impor suatu barang pada suatu negara. Dan tentunya akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara importir. Lalu perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Dan secara umum kita bisa menyebutkan ada 4 macam pengaruh yang bekerja melalui adanya yang pertama adalah spesialisasi produksi, lalu yang kedua ada kenaikan atau investasi surplus, lalu yang ketiga ada pen for surplus, dan yang keempat adalah kenaikan produktivitas. Nah, di sini ada 3 keadaan yang akan membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi suatu negara. Dan ketiga, keadaan ini berkaitan dengan kemungkinan spesialisasi produksi yang terlalu jauh. Dan artinya adalah adanya sektor produksi yang terlalu terpusatkan pada satu atau dua barang saja. Dan keadaan ini adalah yang pertama ketidakstabilan pasar luar negeri, di mana yang pertama kita akan bahas satu persatu. Ketidakstabilan pasar luar negeri. Yang pertama adalah bayangkan suatu negara yang karena dorongan spesialisasi dari perdagangan hanya memproduksi karet dan kayu. Dan apabila harga karet dan kayu di dunia jatuh, maka perekonomian dalam negeri otomatis pun akan jatuh. Nah, lalu lain halnya apabila suatu negara tidak hanya berspesialisasi pada kedua barang tersebut, tetapi mereka juga memproduksi barang-barang lain baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri sendiri. Nah, inilah pertentangan atau konflik antara spesialisasi dengan diversifikasi. Spesialisasi biasanya meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi tentunya dengan resiko ketidakstabilan pendapatan, tetapi dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Lalu kita bahas yang kedua, adalah tentang keamanan nasional. Kita bisa bayangkan suatu negara hanya memproduksi satu barang saja. Kita bahas lagi, misalnya karet, dan harus mengimpor ke seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah salah satu cabang produksi di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang paling tinggi, sehingga bisa meningkatkan TVF-nya dan semakin mungkin. Tentunya keadaan ini atau keadaan seperti ini adalah keadaan yang tidak sehat. Kenapa? Jelas bahwa pola produksi seperti yang didiktekan oleh keunggulan kooperatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup negara itu sendiri tidak terjamin sekali. Lalu yang kita bahas yang ketiga, yaitu tentang dualisme. Sejarah perdagangan internasional. Negara-negara sedang berkembang, terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa. Dan ini ditandai oleh timbulnya sektor ekspor yang berorientasi di pasar dunia dan yang sedikit sekali berhubungan dengan sektor tradisional dalam negeri. Nah, dalam keadaan seperti ini, spesialisasi dan perdagangan internasional tidak memberi manfaat sama sekali kepada perekonomian dalam negeri. Sekarang kita masuk ke devisa.
di mana pengertian devisa adalah ditinjau dari perspektif ekonomi internasional, bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Secara konseptual, setelah Cina dan India, secara konseptual kerjasama bidang ekonomi antar negara memang sangat diperlukan karena tidak saja akan meratakan dan menyimbangkan kondisi perekonomian di negara tersebut. Lalu kita masuk ke peningkatan cadangan devisa, di mana ini dipengaruhi beberapa faktor kegiatan ekonomi internasional seperti foreign direct investment, di mana utang luar negeri dan kegiatan ekspor. Dan tujuan serta penelitian ini untuk mengetahui pengaruh foreign direct investment, di mana utang luar negeri dan ekspor terhadap peningkatan cadangan devisa negara. Dan cadangan devisa negara ini dianggap sebagai hal penting dalam negara dan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan ekonomi internasional. Devisa dijadikan sebagai suatu indikator atau vital atau sangat vital untuk membuktikan kekuatan mendasar dalam perekonomian suatu negara. Sekarang valuta asing. Valuta asing yang berasal dari kegiatan ekspor barang disebut dengan devisa. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami arti dari istilah tersebut? Sekarang mari kita pelajari. Secara umum, devisa merupakan sejumlah valuta asing yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Dalam suatu negara, devisa dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di dalamnya. Dan jenis-jenis devisa cukup beragam. Di antaranya ada devisa umum, devisa kredit, devisa pelengkap, dan devisa negara. Sekarang kita masuk ke fungsi devisa, di mana fungsi devisa adalah yang pertama adalah untuk membiayai atau untuk sebagai sumber pendapatan negara, di mana sumber devisa pendapatan negara atau fungsinya ini yang pertama adalah sebagai pemasukan negara. Kehadiran devisa ini mampu menjaga dan menstabilkan pembangunan dan pertumbuhan keuangan negara. Lalu yang kedua adalah membiayai kegiatan hubungan internasional, di mana fungsi yang berikutnya adalah untuk memudahkan terjalinnya kerjasama antar negara dengan baik. Hal ini karena memang diperlukan biaya operasional untuk menyelenggarakan uh, berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas atau diplomatik antar negara. Dan dalam hal ini, biaya operasional tersebut diperoleh dari devisa. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat transaksi yang sah dalam perdagangan internasional, di mana di sini tidak sedikit negara yang memasarkan berbagai barang secara internasional. Hal ini termasuk salah satu usaha yang dilakukan untuk menambah devisa negara. Pasalnya, devisa merupakan alat transaksi yang sah dalam setiap aktivitas ekspor maupun impor suatu barang. Lalu yang keempat adalah sebagai alat pembayaran hutang luar negeri, di mana fungsi devisa yang berikutnya ini adalah sebagai alat pembayaran hutang luar negeri, di mana beberapa negara berkembang terkadang mengalami masalah dalam mencukupi kebutuhan negaranya, sehingga harus melakukan hutang agar kebutuhan negara tercukupi. Dengan adanya devisa, maka bisa berguna untuk melunasi hutang-hutang luar negeri dan mencukupi kebutuhan
negara lainnya. Tempat untuk melakukan jual beli valuta asing adalah bursa atau pasar falas, dan dengan adanya aktivitas ini, maka kegiatan transaksi antar negara dapat berjalan lancar. Nah, analisis tentang sebuah sektor di mana sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling penting untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, di mana suatu negara dapat dianggap sejahtera. Salah satunya dapat dilihat melalui angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pada umumnya, jika angka pertumbuhan ekonomi bergerak pada arah yang positif, maka dapat dikatakan sebagai negara tersebut sejahtera, dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, pergerakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif tidak selamanya menggambarkan bahwa negara tersebut sejahtera. Dan ada beberapa faktor lain yang memang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengukuran tingkat kesejahteraan suatu negara, seperti misalnya angka inflasi, situasi politik, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Alasan mengapa sektor luar negeri penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri. Dan pada akhirnya, sektor luar negeri penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah melalui kegiatan ekspor. Yang pertama, mengapa sektor luar negeri menjadi salah satu hal yang penting bagi Indonesia? Yang pertama adalah untuk memudahkan memperoleh barang-barang yang tidak didapat atau tidak diproduksi di negara sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Contohnya, kondisi uh, iklim, geografi, serta tingkat penguasaan iptek, dan masih banyak lagi. Nah, dengan memanfaatkan sektor luar negeri yang ada, setiap negara akan mampu untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak bisa diproduksi oleh negaranya sendiri. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi, di mana alasan utama kegiatan perdagangan luar negeri ini adalah untuk mencegah keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Lalu, walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi negara lain, ada kalanya negara tersebut memutuskan mengimpor barang tersebut dari luar negeri dengan mempertimbangkan kualitas serta kuantitas, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah memperoleh pasar dan menambah keuntungan, di mana di sini terkadang para pengusaha tidak dapat menjalankan alat produksinya secara optimal. Kenapa? Karena memang mereka khawatir terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produksi mereka. Nah, dengan adanya sektor luar negeri ini, pengusaha dapat menjalankan aktivitas produksinya secara maksimal dan dengan mudah untuk menjual kembali kelebihan produk tersebut ke luar negeri, atau yang kita sebut dengan ekspor dan impor. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Namun demikian, di sisi lain, akibat dari kurangnya perhatian terhadap analisis impor, ini akan banyak sekali memunculkan dampak-dampak buruk. Antara lain adalah yang pertama, masyarakat menganggap impor kalah penting dibanding ekspor, sehingga menjadi semakin kurang diperhatikan. Lalu yang kedua adalah efek dari demonstrasi yang merupakan dampak buruk dari impor untuk mendapat kesempatan yang
untuk mendapatkan kesempatan untuk menyebar tanpa hambatan. Dan karena telah terjadi ketidakpedulian terhadap impor. Lalu yang ketiga adalah pokok konsumsi penduduk yang menjadi semakin sejahtera eh, atau semakin terjerat oleh selera eh, ke barang impor. Nah, sebagai hasil dari upaya perekonomian selera yang dilakukan para produsernya atau produsennya dari luar negeri melalui alat demonstrasi dari strategi pemasarannya. Nah, sementara impor ya, impor ini adalah kebalikan dari ekspor. Impor adalah kebalikan dari ekspor. Sementara impor adalah arus kebalikan dari ekspor, di mana suatu barang dan jasa dari luar negeri atau suatu negara yang mengalir masuk ke negara tersebut. Kegiatan impor dilakukan secara Indonesia atau belum dapat diproduksi semua kebutuhannya sendiri. Dengan adanya tuntutan itu untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Indonesia harus melakukan hubungan dengan luar negeri melalui hubungan internasional. Nah, dari materi yang sudah saya presentasikan, dari materi yang sudah bahas, di sini kita bisa melihat kesimpulan, di mana berdasarkan uraian pada latar belakang, nampak di satu sisi lain suatu pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi dibanding dengan beberapa negara ASEAN lainnya, yaitu berkisar antara 45% hingga 6% pertumbuhan periode 2000 sampai dengan 2013. Salah satu bagian terpenting dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah perdagangan luar negeri atau ekspor atau impor, karena dari hasil perdagangan luar negeri tentunya akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Ya. Nah, dalam sebuah tulisan perdagangan internasional akan diukur dengan nilai ekspor Indonesia selama periode 2003 sampai dengan 2013. Ya, di mana ekspor secara umum perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekspor dan impor, dan adalah arus kebalikan daripada ekspor, yaitu barang dan jasa yang masuk ke suatu negara. Dan pada hakikatnya, perdagangan di luar negeri ini akan timbul karena tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan barang dan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.